Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15, tapi saya hanya membaca 3 ayat, yaitu ayat 1 dan melompat ke ayat 13 sampai 15. Saya membacakan firman Tuhan demikian: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Demikian 4 ayat firman Tuhan yang telah kita baca untuk kita renungkan pada pagi ini. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca ini, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengimplementasikan hasil kemerdekaan Kristen dalam kehidupan berjemaat masa kini. Mengimplementasikan hasil kemerdekaan Kristen dalam kehidupan berjemaat masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari tahun ke tahun kita telah merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan kemerdekaan orang Kristen. Bahkan sebagai warga negara yang baik, kita pun telah ikut dalam memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Dan khusus tahun ini kita telah memulai dalam ibadah memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dan tentu itu dikaitkan dengan konteks kemerdekaan dalam kekristenan. Bagaimana Tuhan telah memerdekakan kita melalui karya Yesus Kristus yang lahir, hidup dan mati karena memerdekakan kita. Dan dalam 3 aspek Yesus telah memerdekakan kita. 3 aspek itu ialah Kristus telah memerdekakan kita dari hukum Taurat, membebaskan kita dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat, walaupun itu masih ada yang terbawa masuk ke dalam perjanjian baru, dan kita boleh masuk dalam masa anugerah. Yang kedua, Kristus telah melepaskan kita atau memerdekakan kita dari dosa, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita lepas dari dosa dan masuk di dalam kebenaran, dan pembenaran itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Aspek yang ketiga ialah Kristus melepaskan kita dari maut. Dan maut itu diakibatkan oleh karena dosa. Sebagaimana kalau kita membaca dalam Roma pasal 6 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah itu memberi kita hidup. Dan di dalam
masa anugerah, dalam kebenaran, dan dalam hidup yang kekal itu, kita boleh ada dalam masa-masa itu. Nah, ini tentu dilihat oleh Rasul Paulus dari latar belakang historikal atau sejarah kehidupan manusia, mulai dari Taurat sampai ke dalam perjanjian baru ini. Dan kebanyakan surat Paulus mengungkapkan hal itu, memerdekakan kita dari tiga aspek tadi itu. Dan walaupun itu sudah disampaikan, sudah diberitakan, tetapi orang masih hidup dalam pola yang lama, hidup yang lama, belum berada sesungguhnya dalam kemerdekaan. Itu sebabnya Paulus terus mengingatkan, menghimbau, bahkan memerintahkan melalui surat-suratnya, khusus dalam surat Roma, Galatia, dan Efesus, tentang merdeka itu atau hidup yang baru. Memang sulit untuk meninggalkan masa lalu, dan itu seolah-olah kita berada pada zona yang nyaman. Itu mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dan saya sudah sampaikan di awal-awal kedatangan kami, janganlah terikat, terkungkung, terbelenggu dengan masa lalu. Karena kita hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita tetap terbelenggu, terkungkung dan terikat dalam masa lalu, maka masa kini kita dan masa depan kita itu akan kelam. Karena itu kita harus meninggalkan, merontokkan dari kehidupan kita masa lalu, sehingga tidak akan terus menguasai kita, tidak akan mengintervensi kita, dan tidak akan membatasi kita dalam melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ketika Kristus sudah memerdekakan kita, bagaimana kita hidup di dalamnya? Mengimplementasikan hasil kemerdekaan itu, atau mempraktekkan atau melakukan hasil kemerdekaan itu dalam kehidupan berjemaat pada masa kini. Kita akan melihat bagaimana kita mengimplementasikan hasil kemerdekaan itu dalam kehidupan berjemaat masa kini. Yang pertama, menggunakan waktu kemerdekaan ini untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam ayat 1 pembacaan kita tadi dan ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita berada dalam kemerdekaan itu, berarti kita telah meninggalkan masa lalu kita. Dan karena itu kita berada dalam kemerdekaan itu dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita perhatikan ayat 12 dan 13 dalam Roma pasal 6. Kita perhatikan dalam Roma pasal 6 ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Ketika kita telah merdeka, dibenarkan oleh Yesus,
maka kita tidak berada lagi di bawah kuasa dosa itu dan tidak akan mengintervensi kita untuk menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ketika kita tidak berada lagi di bawah intervensi dosa, maka kita hidup dalam kebenaran dan menyerahkan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan, termasuk mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan semuanya. Sehingga benar-benar kita berada dalam kebenaran itu, berada dalam kekudusan, sehingga kehidupan kita bisa mengimplementasikan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita secara bersama-sama. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam kehidupan masa kini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita sulit melepaskan diri dari masa lalu, karena kita enak di sana. Dalam istilah sekarang, sulit meninggalkan zona nyaman kita, karena mungkin kita merasa rugi kalau kita tinggalkan itu, merasa tidak nyaman lagi ketika meninggalkan itu. Tetapi firman Tuhan menuntut kita untuk bisa hidup dalam kemerdekaan dan mempraktekkan kemerdekaan itu dalam hidup kita, maka harus ada keberanian dan ketegasan dari kita konsisten untuk meninggalkan pola hidup lama dan berada dalam pola hidup yang baru. Saya ingin menyampaikan satu ilustrasi. Seorang petani, saya tidak tahu ini dari mana, tapi saya dapat juga dari Google dan pernah saya mendengar ilustrasi ini. Bahwa seorang petani setelah panen dan hasil panennya lumayan, lalu dia mau pergi membawa dan menjual hasil panennya itu. Lalu di tengah jalan, karena ini dipikul di lembah, dan di tengah jalan ada mobil lewat, apakah itu mobil truk atau pickup atau open cab. Lalu sopirnya merasa kasihan kepada orang ini, seorang bapak yang memikul hasil panennya itu. Lalu sopir menghentikan mobil itu dan berkata kepada bapak itu, "Pak, bolehkah naik di mobil, menumpang di mobil saya, supaya bapak tidak capek dan tidak setengah mati?" Lalu bapak ini katakan, "Oke, terima kasih banyak, saya akan naik." Waktu dia naik, dia bawa beban pikulannya itu, dan sementara mobil jalan, bapak ini tetap memikul pikulannya itu. Mengalem bataru doto. Lalu sopir perhatikan di kaca, wah, bapak ini setengah mati, kok sudah di mobil masih dia pikul itu bebannya. Akhirnya dia berhentikan mobilnya lagi, lalu turun dan dia kasih tahu, "Pak, kasih turun itu pikulannya, biar diletakkan di mobil." Dia bilang, "Pak, biar saya pikul supaya tidak mahal bayarnya. Nanti nama sulit ku bayar ada kok. Nah kau bisa piring kau ni nak kau tak remilam bayar pengkalawami nak kau tidak apa-apa." Jadi dia pikul itu sampai di pasar lalu turun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang saya maksudkan tadi dengan ilustrasi ini. Kadang-kadang kita memang merasa tertekan, terlalu berat kita rasa karena beban dosa,
yang mengintervensi kita. Tetapi kita tidak mau lepas, tidak mau meninggalkan itu, sehingga itu tetap menjadi beban hidup kita. Ini yang saya maksudkan tadi. Ketika kita sulit meninggalkan pola lama hidup kita, masuk ke 3 dimensi waktu itu, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, beban itu akan terus menekan kita, sehingga kita tidak akan produktif, tidak akan berdaya, dan tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam hidup kita. Karena itu tanggalkanlah dosa itu. Kita berada dalam kemerdekaan ini. Kristus telah memerdekakan kita, dan karena itu kita harus hidup dalam kemerdekaan itu dan mewujud menyatakan, mempraktekkan hasil kemerdekaan itu, karya Allah itu melalui Yesus Kristus kepada kita. Yang kedua, menggunakan hasil kemerdekaan ini untuk saling mengasihi. Dalam ayat 14 pembacaan kita tadi. Mari kita kembali ke Galatia. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini diungkapkan oleh Rasul Paulus secara historikal, melihat dari hukum Taurat. Dapat kita bayangkan dari masa hukum Taurat kepada masa anugerah, masa Paulus dalam pelayanannya. Lalu dia kaitkan ayat itu dengan hukum Taurat. Dan mengatakan bahwa dalam hukum Taurat tercakup semua itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hidup dalam kemerdekaan harus menikmati kasih dan menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita secara berjemaat. Saya mau tanya dulu, pernah kita marah sama diri kita? Mungkin ya. Saya pernah, dalam satu hal yang saya kesal, lalu saya pukul-pukul dada. Kenapa saya begini? Bahkan mungkin biasa kita pukul kepala kita, kenapa begini? Kadang-kadang kita marah begitu. Tapi bukan berarti kita benci tubuh kita. Dan menurut Rasul Paulus, kasihilah sesamamu manusia. Dan dalam hal inilah Allah telah menyelamatkan kita, menebus kita dan membenarkan kita karena kasih-Nya. Dalam kasih itulah kita hidup, dan kita harus membuktikan kasih itu dalam hidup kita, sehingga benar-benar kita akan mempraktikkan hasil kemerdekaan itu dalam hidup kita. Tapi memang masa sekarang ini kayaknya praktek kasih itu terlalu susah dilakukan, jarang lagi dilakukan. Kenapa? Coba perhatikan. Untuk saling menolong, saling mengasihi terlalu sulit. Katakanlah karena mungkin itu mementingkan diri sendiri, yang saya sering istilahkan mendiris, mementingkan diri sendiri. Perhatikan itu, kalau kita pergi di satu tempat, kita datang di satu bangku panjang mungkin atau kursi di dekat-dekat itu, lalu kita duduk. Sampai di sana kita tidak melihat orang di kanan kiri kita, tapi langsung HP, duduk, lalu konsentrasi di situ. Dan dalam banyak hal, sehingga orang katakan dalam istilah sekarang, yang jauh bisa dekat,
tetapi yang dekat bisa jauh. Karena memang saling memperhatikan tidak ada lagi dalam hidup kita. Saya katakan tadi pagi, sekarang ini yang bermasalah siapa? Mungkin suami dengan istri, saudara dengan saudara, atau keluarga dengan keluarga. Yang banyak si kara-kara siapa? Bukan orang lain, keluarga. Mungkin ada penyebabnya, tentu Bapak Ibu tahu itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, melihat kondisi di beberapa jemaat yang Paulus datangi, yang Paulus kunjungi dan mengirim surat kepadanya, kepada jemaat-jemaat itu, salah satu hal yang sangat penting ditekankan adalah kasih. Karena itu dalam kehidupan berjemaat kita di sini hari ini, haruslah kita hidup dalam kasih, diikat oleh kasih, dan mempraktekkan kasih dalam kehidupan berjemaat kita. Jemaat mula-mula di Yerusalem, dalam khotbah-khotbah di awal-awal kedatangan kami berkhotbah dari Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Bagaimana jemaat mula-mula bisa bertumbuh, bisa berkembang? Karena daya tarik mereka sangat kuat, karena salah satunya adalah kasih. Sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bahkan satu hari 3.000 jiwa ditambahkan karena kasih. Salah satunya adalah kasih. Dan karena itu, ketika jemaat kita harapkan untuk memiliki daya tarik yang kuat, salah satunya adalah kasih. Mari kita praktekkan kasih ini dalam kehidupan berjemaat masa kini sebagai wujud mempraktekkan atau mengimplementasikan hasil kemerdekaan dalam kehidupan berjemaat kita di sini hari ini. Yang ketiga atau yang terakhir, mari kita menggunakan kemerdekaan ini untuk saling melayani. Ayat 15. Mari kita perhatikan ayat itu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Melihat hal ini di Galatia dan beberapa jemaat yang lain, Paulus sangat sedih melihat, karena baik itu dari segi adat istiadat, dari segi budaya, dari segi politik, bahkan dalam hal spiritual, mereka saling menjatuhkan, saling menggigit, saling menelan, bahkan akhirnya saling membinasakan. Hal ini sangat mengganggu Paulus, sehingga dia pesankan agar benar-benar mereka hidup dalam kemerdekaan itu. Dan jangan lagi gunakan kemerdekaan itu sebagai peluang untuk melakukan dosa, termasuk di dalam saling menggigit, menelan, dan membinasakan. Ini karena pengaruh. Dan hal ini mungkin juga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal-hal yang mungkin mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa maksimal dalam pelayanan. Karena itu mari kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan ini. Dan seperti yang kita baca dalam Roma tadi itu, ketika Kristus telah memerdekakan kita tidak dibawa intervensi dosa, kita tidak mau dikuasai oleh dosa lagi, apalagi dikomandoi oleh iblis, maka kita harus menyerahkan seluruh
kehidupan kita secara total kepada Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran, senjata-senjata kebenaran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun potensi kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan sebagai wujud kita hidup dalam kemerdekaan itu, dan bagaimana kita mempraktekkan hasil kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Saya membayangkan kalau semua jemaat terlibat dalam pelayanan apapun potensi kita. Mari kita terlibat. Dan apa yang saya sering katakan, keroyok pelayanan kita, keroyok pembangunan, sehingga pekerjaan yang kita hadapi ketika kita mau melayani Tuhan itu akan luar biasa. Sekecil apapun potensi kita, ketika kita akumulasi dan kita gunakan semua, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tergantung pada potensi kita, karunia kita. Apapun karunia kita, mari kita gunakan untuk mewujudkan hasil kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita benar-benar akan memaksimalkan kehidupan kita dalam kemerdekaan itu, sehingga jemaat kita akan benar-benar maksimal dalam kehidupan berjemaat di masa akan datang. Karena itu sekali lagi, mari kita mengimplementasikan hasil kemerdekaan itu dalam kehidupan berjemaat kita, sehingga ketika kita semua masuk di dalamnya, maka jemaat kita akan menjadi sebuah jemaat yang kekuatannya luar biasa dan akan menjadi kesaksian bagi dunia ini dalam pelayanan kita selanjutnya. Amin.